Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar di SD 5 pada tahun ajaran 2021-2022. Teman-teman, berikut adalah fasilitator yang akan mendampingi teman-teman selama berkegiatan. Saya Bu Okta, Saya Bu Dinda, Saya Pak Zaki, dan saya Pak Ilham. selama 3 bulan teman-teman akan belajar tentang tema bisnis. Teman-teman, Bu Okta akan memberikan penjelasan tentang landasan yang Bu Okta ambil untuk tema bisnis. Bu Okta akan membaca arti surat An-Nisa ayat 26. Teman-teman bisa menyimak ya arti tersebut. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa saat kita berjual atau melakukan jual beli dalam perdagangan dan berbisnis, lakukanlah dengan suka sama suka agar Allah meridhoi. Berikut ayat terkait tentang bisnis. Selanjutnya kita akan bercerita tentang kisah Rasulullah saat melakukan proses berdagang dan berbisnis di usianya. Oke teman-teman, Pak Zaki dan Bu Okta akan menceritakan kisah perjalanan dan bisnis Rasulullah. Bu Okta tahu nggak kapan Rasulullah mulai berbisnis? Nah, waktu itu Rasulullah hidup bersama pamannya Abu Thalib, teman-teman. Paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, seorang pedagang. Di usianya 12 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang di negeri Syam. Nah, ketika Rasulullah mulai beranjak dewasa, Rasulullah mulai melakukan bisnis sendiri. Dia mengambil barang dari berbagai negeri dan menjualnya di pasar Mekah. Nah, karena Rasulullah bisa dipercaya, Rasulullah diberi julukan Al-Amin, yang artinya bisa dipercaya. Nah, karena akhlak dan pribadi Rasulullah yang sangat menakjubkan dan soleh, Siti Khadijah yang sekala itu sebagai saudagar kaya tertarik terhadap Rasulullah. Dan pada akhirnya mereka berdua menikah. Dengan perbedaan usia, saat itu Siti Khadijah 40 tahun dan Rasulullah masihlah 25 tahun. Lalu keduanya menjalankan bisnis bersama-sama. Wah, Masya Allah sekali ya Pak Zaki terkait cerita Rasulullah saat memulai berdagang dan berbisnis. Rasulullah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dicontoh. Teman-teman juga bisa loh menjadi pedagang dan pembisnis kecil sejak dini. Teman-teman lakukan banyak kebaikan ya. Contoh perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah ini teman-teman simak terkait tentang kosakata yang berkaitan dengan tema kita bisnis oleh Pak Ilham dan Bu Dinda. Nah teman-teman semua, tadi udah pada nyimak belum nih cerita yang disampaikan sama Bu Okta dan Pak Zaki? Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak arti dari dagang dan bisnis? Dagang adalah proses jual beli yang dilakukan secara langsung dan keuntungannya itu dapat dirasakan secara instan. Nah, kalau bisnis itu sendiri adalah proses jual beli yang dirancang memiliki jangka panjang yang lebih besar, teman-teman. Nah, setiap pedagang atau pembisnis itu memiliki produk yang akan mereka pasarkan atau mereka jual. Produk yang dijual memiliki gambar dan nama yang disebut logo. Laba adalah keuntungan yang didapat dari proses penjualan. Sedangkan stok adalah persediaan barang yang akan dijual. Produsen adalah orang yang memproduksi produk, sedangkan konsumen adalah orang yang membeli produk tersebut. Supplier adalah penyalur barang yang akan dijual kepada konsumen. Produk dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah suatu kegiatan menjual benda atau makanan. Sedangkan jasa, ia adalah perbuatan baik, berguna, bernilai bagi orang lain. Alhamdulillah ya teman-teman sudah menyimak video terkait penjelasan tentang brainstorming
ayat Al-Quran terkait tema bisnis dan pengertian apa itu bisnis. Teman-teman kerjakan ya yang sudah Bu Okta berikan pada lembar kerja teman-teman. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.